Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah sekalian rahimakumullah. Apa yang kita bahas pada sesi yang pertama sebelum salat Isya, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semuanya untuk mengamalkannya. Karena tujuan dari kita talabul ilm adalah untuk mengamalkannya, ya. Dan mungkin ada dari jamaah yang ingin ditanyakan di kajian kita malam yang mulia ini, beberapa yang mungkin belum jelas atau mungkin di luar dari tema yang kita kaji pun dipersilahkan, bisa tuliskan di secari kertas, ya, dipersilahkan kepada semuanya. Atau yang ingin bertanya langsung juga dipersilahkan. Tayyib, sudah ada pertanyaan yang tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, keutamaan salat fardu yang mana lebih utama daripada salat yang lain, ya. Baik, saudara-saudari jemaah rahimani wa rahimakumullah, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Memahami beberapa dalil, ya, terkait dengan keutamaan beberapa salat, tentu ini menambahkan semangat kita untuk lebih perhatian kepada salat tersebut. Walaupun salat fardu semuanya utama, ya, semua salat fardu 5 waktu semuanya mulia. Di dalam hadis sebutkan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma mastunibat al-kabair. Salat 5 waktu satu dengan yang lain, dari Jumat sampai ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan sampai Ramadan yang berikutnya, maka akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di dalamnya selama ditinggalkan dosa besar. Di antara yang disebutkan dalam hadis tadi adalah salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu semuanya adalah salat yang paling mulia dari semua salat yang ada. Namun disebutkan salat khusus yang memiliki keutamaan lebih dari yang lain, di antaranya salat Isya dan salat subuh, ya. Disebutkan dalam hadis afdalu as-salat 'alal munafiqin salatul Isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima minal ajr la atauhuma walau habwa. Ya, Rasulullah SAW bersabda, salat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Ya, salat Isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan pada dua salat tersebut, sungguh mereka akan mendatangi salat berjamaah pada dua salat tersebut, yaitu Isya dan subuh, walaupun harus dengan cara merangkak. Ya, walaupun mendatangi dua salat tersebut harus dengan cara merangkak. Mungkin sedang tidak mampu berjalan, tidak kuat berjalan, ya, mungkin tidak bisa berjalan, bisanya hanya dengan merangkak, pasti, ya, akan mendatangi salat tersebut walaupun dengan cara merangkak, ya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ia disebutkan juga di dalam hadis yang lain tentang salat Isya dan salat subuh. Ya, barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seakan-akan salat setengah malam. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia pun telah salat setengah malam. Ya, maka seorang yang melaksanakan salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah dengan baik, sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dengan ikhlas, maka sungguh Allah berikan kemuliaan yang sangat besar, lebih daripada kemuliaan yang lain. Ya, ini jamaah sekaligus jadi catatan kita bersama, ya. Masjid-masjid kita alhamdulillah, kalau kita dapati masjid yang ada sekarang ini semuanya alhamdulillah ramai dengan salat berjamaah, ya tidak? Ramai alhamdulillah.
semangat orang untuk sholat berjamaah sudah mulai tumbuh, ya, kesadaran untuk beragama, ya, untuk melaksanakan agama sudah semakin besar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Dan sholat yang paling ramai sholat apa jamaah? Sholat Jumat, ya. Selain Jumat apa? Karena 5 waktu tadi. Sholat maghrib, ya, yang paling ramai sholat maghrib. Tetapi ini kayaknya kaum muslimin masih banyak yang belum tahu bahwa yang paling utama apa tadi? Isya dengan subuh. Ya. Kalau mau banding-bandingan antara maghrib dengan isya, lebih utama yang mana? Lebih utama yang isya, ya. Lebih utama yang isya. Yang ini membedakan seorang muslim dengan seorang munafik. Penentunya ada isya dan subuh, ya. Maka kita memahami hadis seperti ini, tentu kita mengerjakan semuanya, karena sholat berjamaah ini wajib atas laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah balik. Jangan tinggalkan sholat berjamaah 5 waktu semuanya, kecuali ada udzur, ya, maka jangan tinggalkan. Rasulullah SAW pernah perintahkan seorang untuk mengimami, kemudian beliau membawa kayu bakar, siap untuk membakar rumah-rumah mereka-mereka yang wajib berjamaah tapi tidak berjamaah. Tetapi Rasulullah kembali tidak jadi membakar. Kenapa? Ada anak-anak, ada wanita, ada orang tua, ada orang yang sakit, yang khawatir, yang mereka punya udzur, maka tidak jadi dibakar oleh Rasulullah SAW. Tetapi ini menunjukkan betapa besarnya berjamaah di masjid. Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, datang kepada Nabi, apakah aku wajib sholat berjamaah? Apakah aku wajib mendatangi panggilan azan? Sedang aku tidak punya penuntun. Jarak dari rumahku ke masjid melewati lembah-lembah. Aku khawatir banyak binatang buas. Ya, Rasulullah katakan, Rasulullah kemudian diam. Ya, maka sahabat Abdullah pun pergi. Dipanggil kembali atas ma'un nida. Rasulullah bertanya, wahai Abdullah, engkau mendengar panggilan atau tidak? Abdullah mengatakan, iya, aku mendengar. Ajib an-nida. Maka Rasulullah katakan apa? Kalau begitu jawab panggilan sholat. Subhanallah, orang yang buta, tidak bisa melihat, ya, dalam keadaan tidak punya penuntun, jalan sampai ke masjid membahayakan. Tetapi Rasulullah katakan tetap jawab panggilan sholat. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Maka kita perhatikan, jangan malas untuk sholat isya, ya, apalagi malas sholat subuh, ya. Karena ini yang membedakan kita orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Oh, baik, silakan, ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Fansat nanya, bagaimana hukumnya salat di masjid yang terdapat di depannya kuburan tapi ada pembatasnya dinding? Ada apa? Ada dinding pembatasnya. Dinding yang membatasi, iya. Contoh kayak ini, tapi pas di depan ini ada kuburan. Iya. Baik. Bagaimana hukumnya itu? Baik. Iya, jazakumullah khairan afwan atas pertanyaannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Ya, ini janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan. Maka bagaimana dengan masjid yang mungkin di depannya, di kiblatnya itu ada kuburan? Bagaimana, boleh tidak? Kalau ada pembatas yang jelas bahwa itu kuburan, ini adalah masjid, maka ini tidak mengapa. Ya, selama kuburan tersebut tidak nampak, ya. Kalau kemudian sudah ada pembatasnya dan ternyata mungkin nampak, kalau sudah ada pembatasnya, ada pagarnya atau ada jalan misalnya, maka ini sudah tidak masalah, sudah tidak ada dianggap sebagai menghadap ke kuburan, ya. Tapi kalau ternyata benar-benar itu masih ada di area masjid, langsung ada di depan masjid, ya, dan ternyata kita pun melihat, jamaah melihat kuburan tersebut, yang demikian tentu tugas kita bersama kaum muslimin, ya. Terlebih yang punya kemampuan, para DKM, para takmir masjid, ya, untuk berusaha mengamalkan hadis ini, karena hadis ini sahih, ya, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap ke kubur. Kalau kita tilik hikmah dari larangan ini, kenapa tidak boleh sholat menghadap ke kubur?
Karena ternyata kuburan ini yang menjadi sebab pertama kali kesyirikan, ya. Sebab pertama kesyirikan adalah karena sebab kuburan. Kaum musyrikin yang didakwai Rasulullah SAW, mereka menyembah siapa? Sebenarnya mereka menyembah orang-orang soleh yang ada dalam kuburan. Ya, patung Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya, patung-patung besar yang disebut orang-orang Arab, itu semuanya kuburan orang-orang soleh. Ya, semuanya kuburan orang-orang soleh. Kuburan yang dibangun di atasnya bangunan-bangunan. Ada yang di atasnya pepohonan, ada yang di atasnya dibangun bangunan-bangunan. Kemudian itu yang disembah oleh mereka. Sehingga mereka tidak mengatakan mereka menyembah patung, ya, mereka menyembah berhala, tidak. Mereka mengatakan itu orang-orang saleh. Kami ingin mendapat syafaat nanti pada hari kiamat. Mereka yang bisa mendekatkan kami kepada Allah. Itu yang mereka yakini. Tetap yang seperti itu dikatakan syirik kepada Allah. Ya, oleh karenanya kuburan ada aturan khusus dalam Islam. Ya, ada aturan-aturan yang sangat jelas. Di antaranya ini, jangan sampai seorang salat menghadap ke kuburan kecuali satu keadaan. Ya, seorang yang salat jenazah tertinggal, kemudian jenazah sudah dikuburkan, maka boleh kita segera mendatangi kuburan, kemudian menyolatkan di dalam kuburan tersebut. Ini boleh. Ya, Rasulullah pernah kehilangan seorang yang biasa membersihkan masjid. Ketika ditanya, sudah meninggal wahai Rasulullah. Ya, afala atantumuni, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Duluni ala qabriha, tunjukkan aku kuburannya. Rasulullah datang di kuburan, kemudian menyolatkan wanita tersebut. Ya, di dalam kuburan ini yang boleh. Selain dari itu, kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan adalah, ya, tempat untuk ziarah kubur. Kita masuk dalam kubur, ziarah, mendoakan, mengambil pelajaran dari kematian yang ada, ya, kemudian segera kembali. Demikian ziarah kubur. Maka dalam hadis sebutkan al-ardu kulluha masjidun ilal maqbarah wal hammam. Di atas muka bumi semuanya tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi. Ya, semuanya tempat ibadah. Silahkan mau sujud, mau sholat dimanapun boleh. Ya, selama itu adalah salat yang tidak wajib berjamaah, salat sunnah di misalnya sawah, di kebun, di gunung, dimanapun boleh, semuanya masjid kecuali dua, kuburan dan kamar mandi serta tempat-tempat yang kotor, ya. Kalau ada tempat sampah yang kotor, ya, tinggalkan. Oleh karenanya demikian jamaah, ya, kuburan yang ada di benar-benar persis depan masjid, tidak ada pembatas yang jelas, ya, kecuali kemudian dibuatkan pagar jelas, ini pagarnya masjid, ini pagarnya kuburan, selesai sudah. Tidak ada masalah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Apa amalan soleh bagi kami yang berada dalam lingkungan perkantoran hampir 10 jam lebih? Ya, Masya Allah. Amal soleh banyak sekali, ya, jamaah. Tadi saya sebutkan ada amal soleh dengan lisan. Anda berzikir kepada Allah, jaga zikir pagi, zikir sore, zikir setelah sholat, ya, semua waktu kita ada kesempatan ucapkan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Ya, ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Semuanya zikir, silahkan. Lisan berzikir, tetapi zikir yang paling mulia adalah zikir hati. Ya, lisan berzikir tapi harus dibarengi dengan hati. Ya, kadang memakai tasbih, ini hukumnya boleh, ya, tasbih sebenarnya boleh, ya, silahkan untuk membantu. Karena tidak ada yang meyakini bahwa tasbih adalah ibadah, tidak, maka boleh, ya. Tapi kalau mencukupkan dengan tangan, ini yang dicontohkan Rasulullah SAW, cukup dengan tangan, ya, kita hitung dengan jari jemari kita. Jadi kalau kita hitung ternyata ruas jari kita ini 33. Ya, coba kita belajar malam hari ini. Dihitung dari paling atas, ini 1, ruas bawahnya ini 2, di bawahnya lagi 3, bawahnya lagi 4, naik lagi ke atas 5, naik lagi 6, kembali ke paling atas 7. Ya, 7. Ya, setiap satunya ini 7. Dihitung dari paling atas, ya. Paling atas, ruas, kembali ke atas. Ya, ruas lagi, kembali paling atas. Ini 7. 7 kalikan 4 berapa jemaah? 28. Kurangnya berapa? Kalau 33 5, ya. Kurangnya berapa? 5. 5 itu dari jempol ini. Paling atas 1, bawahnya 2, paling bawah sini 3, naik lagi 4, paling atas lagi 5. Subhanallah. Kalau
pengen 100 setiap satu hitungan dia itu 3 kali. Misalnya pengen baca 100 berarti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pindah yang di bawahnya subhanallah, 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 subhanallah. Demikian. Berarti total berapa? 99, tinggal tambah 1, 100. Jadi mudah. Kalau kita pakai ini saja, ya. Dan ini lebih aman. Tadi kita berbicara tentang ikhlas, ya. Kalau kita yang mampu, ya masih mudah. Kita tanpa tasbih ini lebih, ya tanpa alat tasbih ini lebih aman untuk tidak riya, ya. Tapi kalau bawa tasbih, ya memang dilihat banyak orang. Wah, ini ahli zikir. Ini banyak berzikir. Nah, ini berat buat kita. Walaupun boleh, ya boleh. Tapi buat kita ujian hati berat. Ya, wah ini ahli ibadah, wah ini orang hebat. Ini berat buat kita. Maka kalau dengan jari jemari jauh lebih mudah. Ya, ini jemaah rahimakumullah, silakan ya. Alhamdulillah ibadah sangat luas. Ya, di waktu istirahat Anda bisa sholat sunnah, ya. Di sholat zuhur ya Anda punya rawatib qabliyah ba'diyah. Ya, di sholat asar juga ada qabliyah 4 rakaat ya, sebutkan dalam hadis khusus. Boleh sholat, ada sholat sunnah 4 rakaat walaupun tidak masuk dalam rawatib, ya ada 4 rakaat sebelum asar. Ya, hadisnya sahih. Demikian banyak ibadah, baca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran, ya apapun yang bisa kita kerjakan semuanya adalah ibadah. Allah Taala a'lam bissawab. Baik, berikutnya semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga, Allahumma amin, dan jamaah sekalian serta keluarga. Ada perbedaan antara hati, jiwa dan ruh. Jazakumullah khairan. Ya, ini istilah saja ya, jamaah rahimakumullah. Kalau jiwa dengan ruh ya sebenarnya sama, nyawa, ruh itu nyawa ya. Jiwa maksudnya adalah nyawa kita. Ya, kalau disebutkan jiwa maksudnya itu partnernya, temannya badan. Badan bersama dengan ruh, badan bersama dengan jiwa. Tapi kalau disebut hati, hati itu adalah apa yang disebut dengan jantung ya. Al-qalb ya, hati itu adalah jantung. Maka jantung kita ini yang sebenarnya disebut dengan hati. Yang benar adalah jantung. Tetapi kalau mau al-qalb kemudian diartikan dengan jantung, ya orang tidak paham. Pahamnya yang namanya kita sebutkan hati. Tapi hati yang biasa kita sate, kita makan ya, itu sebenarnya disebut dengan kabid ya, disebut dengan kabid kalau dalam bahasa Arab. Al-kabidu itu hati, sedangkan al-qalbu itu jantung ya. Sehingga lebih tepat sebenarnya hati itu artinya jantung. Jantung kita yang bergerak ketika kita sedang kaget ya, jantung berdetak. Ketika seorang berbuat maksiat yang tidak biasa, berdetak jantungnya, ini hati kita. Maka bikin hati kita berbolak-balik ya, kadang semangat, kadang tidak ya. Kadang hati kita bersedih, kadang bahagia, itu hati kita. Jadi hati berbeda ya. Kalau dibilang roh, nyawa, keseluruhan yang tidak nampak itu namanya roh, nyawa, ya. Apalagi tadi jiwa sama. Wallahu taala a'lam bissawab. Berikutnya kewajiban seorang istri di antaranya harus izin saat bepergian. Apakah jika seorang istri pergi dengan adiknya ke pasar tanpa suami, ya, dan suami bepergian, apakah istri berdosa? Ini saya jawab dulu, jamaah rahimakumullah. Yang wajib bersama dengan mahram, ya tentu sebelum kita jawab itu, seorang wanita tidak boleh keluar rumah kecuali izin siapa? Izin suami. Ya, kalau wanita izin orang tua, seorang istri izin siapa? Izin suami. Kecuali dalam urusan yang keseharian, maka cukup dengan izin secara umum. Ya, antar sekolah, jemput sekolah, belanja sayur misalnya, ini harian ya, tidak perlu setiap pergi kemudian harus izin, tidak. Ya, izin secara umum sudah cukup ya. Tapi kalau di luar kebiasaan ini yang izin, ya ayah saya mau silaturahmi ke ibu misalnya, ayah saya ingin datang ke paman yang di sana, saya ingin datang ke sahabat saya yang di sana, ini izin. Ya, jadi keluar dari rumah izin. Kalau sampai bepergian jauh, jarak safar adalah kurang lebih 80 km. Jarak bepergian kurang lebih 80 km atau lebih, ini disebut safar atau kita sebut keluar kota ya. Kalau sudah sampai keluar kota, maka harus dengan mahram. Rasulullah SAW bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'azi mahramin. Janganlah seorang wanita bepergian jauh kecuali bersama dengan mahram. Maka ada kewajiban bersama dengan mahramnya.
bersama dengan saudara laki-lakinya, apakah ayahnya, pamannya, saudara kandungnya, anaknya yang sudah dewasa, anak laki-laki ya, yang sudah dewasa, ini semua bisa menjadi mahram. Silakan kalau bepergian jauh. Selama bepergian tersebut masih dalam kota, tidak disebut safar, maka tidak ada kewajiban untuk bersama dengan mahram. Bepergian sendiri pun boleh, kalau itu aman ya. Kalau di malam hari dirasa tidak aman ya bersama dengan yang lain, bersama dengan wanita lain ya, bersama dengan mungkin mahram, keluarga, silakan. Ya ini demi keamanan, bukan karena wajib dengan mahram ya. Allah taala a'lam. Ya jadi kalau tadi pergi dalam urusan-urusan yang biasa maka tidak cukup dengan izin secara umum ya. Tapi kalau ternyata di luar kebiasaan maka izin kepada suami ya. Allah taala a'lam bissawab. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat dalam belajar agama? Ustaz A melarang dan Ustaz B sebaliknya. Sementara di sana terdapat pihak yang ketiga yang membolehkan. Ya. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita mengajarkan kepada jamaah untuk benar-benar ilmiah dalam semua urusan ya. Benar-benar berdasarkan ilmu dalam semua pembahasan. Ini dalam urusan-urusan fikih, pembahasan fikih ya, taharah, bersuci, wudu, tayamum, salat, zakat, puasa, haji, namanya fikih. Ini terbuka perbedaan pendapat. Para ulama madhab saja ada 4 imam madhab yang dipakai dan mereka berbeda pendapat semuanya. Tetapi kewajiban kita di mana? Kewajiban kita mengambil yang paling mendekati kebenaran. Maka kita sebagai penuntut ilmu berusaha untuk baca dalilnya si Syekh Fulan, ternyata berbeda dengan pendapatnya Syekh Fulan. Coba baca mana dalilnya, coba pelajari. Oh saya lebih kuat, lebih cenderung pendapat yang ini, saya ambil, saya amalkan ini. Silahkan. Masing-masing beragama sesuai dengan apa yang diyakini, sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya, dengan tanpa menyalahkan yang lain. Yang lain berbeda, kita berlapang dada. Inilah fikih. Kita harus menerima perbedaan. Kalau itu perbedaan dalam masalah yang besar seperti masalah akidah, ya, masalah perkara-perkara pokok, ya, seperti perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah misalnya, ini jelas perbedaan yang satu benar satu salah, ya. Di mana contohnya tadi Rafidhah, Syiah, dalam semua urusannya ternyata semuanya berbeda dengan Islam. Tidak ada yang sama. Syahadatnya berbeda, rukun imannya berbeda, rukun Islamnya berbeda, sholatnya berbeda, semuanya berbeda. Ya, tentu ini perbedaan yang satu benar satu salah, maka tinggalkan yang salah. Ya. Tapi kalau kemudian ternyata dalam urusan fikih fulan A pendapat demikian, fulan B demikian, enggak masalah. Silakan cari, dengarkan semuanya, coba bandingkan mana yang lebih kuat, ambil yang lebih kuat. Ya, sehingga benar-benar semua dibangun di atas ilmu. Tidak ada lagi taklid, ya. Kecuali yang sudah sepuh, yang sudah tua, tidak ada kesempatan untuk membaca, ya, tidak ada kesempatan untuk menelaah, maka boleh taklid. Bagaimana caranya? Ambil yang paling senior, ambil ilmunya yang paling menenangkan hati. Dari 2 syekh ini ternyata syekh yang fulan jauh lebih menguasai ilmu, saya lebih cenderung pendapat fulan. Ini boleh, namanya taklid. Khusus yang tidak sampai untuk kepada ilmu, ya. Tapi kalau ada yang masih muda-muda seperti ini, sudah jangan taklid. Anda harus belajar, bandingkan, baca, ya. Oh, ini ternyata yang lebih kuat yang pendapat ini, silahkan amalkan. Demikian Allah Ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana tips sholat tahajud tanpa telat sholat subuh? Oh, berarti punya pengalaman ya, kalau sholat malam nanti sholat subuhnya telat. Tapi jangan sampai ini menjadi alibi ya, sebagai alasan saja nggak mau sholat malam ya. Kerjakan dua-duanya. Belajar dari yang ringan jamaah. Sholat malam itu yang paling ringan, kerjakan sholat witirnya 3 rakaat. Khawatir tidak bangun sebelum tidur, sudah sholat 3 rakaat. Yakin saya besok bisa bangun, jangan witir dulu sebelum tidur. Tidur, wudu, ya, kemudian tidur, baca zikir, tidur, bangun di pagi sebelum subuh, kemudian sholat witir 3 rakaat. Mau 3, paling sedikit 1 ya, mau 5, ya silahkan 5 juga boleh. Tapi coba jaga yang ringan dulu, 3 saja. Kalau antara kesempatan untuk kamar mandi
dengan sholat 3 rakaat mungkin butuh waktu kurang lebih misalnya 20 menit. Berarti bangun 20 menit sebelum subuh. Ya, setelah kamar mandi, wudu, siap, kemudian sholat witir, gak lama berangkat ke masjid pas subuh. Gak ada alasan telat ya. Gak ada lagi alasan telat. Seperti ini istiqomah yang tadi kita katakan, sebaik-baik amal yang sedikit tapi dikerjakan terus-menerus. Contoh seperti tadi. Coba jaga witir dulu. Witir sudah mampu, tambah dengan sholat malamnya 2 rakaat jadi 5 rakaat. 5 sudah merasa ringan, enak, nyaman dengan 5 rakaat, tambah lagi menjadi 7 rakaat. Demikian kita belajar dari sedikit-sedikit. Ya, sudah terbiasa insya Allah kita merasa ringan. Waktu pun ditambah. Tadi saya siapkan 20 menit, ya saya tambah menjadi 25 menit, jadi setengah jam misalnya sebelum subuh saya sudah bangun. Terbiasa untuk mengerjakan salat malam, insya Allah ya mudah buat kita semuanya. Berikutnya, bagaimana cara untuk memuliakan ulama, guru ataupun ustaz dengan keadaan sekarang ya? Tentu yang pertama memuliakan dengan hati ya, bahwa kita benar-benar jujur pada Allah, kita cinta dengan para ulama kita. Ya, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, maka saya pun memuliakan karena kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, dalam bersikap pun demikian. Ya, kita pun memuliakan mereka, menghormati mereka, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh melampaui batas. Sampai kemudian cium kaki misalnya, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Tapi kalau kemudian salaman, cium tangan sebenarnya boleh tidak boleh sebenarnya. Cuman biasanya ustaz nggak mau kalau cium tangan. Kenapa? Fitnah buat ustaznya, fitnah buat yang mencium juga. Buat ustaznya nanti ada perasaan, wah saya orang hebat ini, ya dicium tangan saya orang penting dicium tangan saya. Ini kalau merasa sebagai ustaz kemudian tarik ya, tidak mau dicium. Artinya Pak Salaman ini sunnah, tapi kalau dicium ya boleh juga, tapi khawatir perasaan tidak enak ya, kadang tidak mau. Ini ada alasan ya kenapa tidak mau. Sedangkan yang mencium ya fitnah juga, karena mungkin merasa sudah mencium ustaz atau ini itu ya, khawatir juga ada perasaan tidak enak. Maka lebih baik ya, kalaupun boleh silahkan ya, tapi kalaupun tidak ya tidak mengapa, karena sunnahnya itu yang salaman. Ini ya. Kalau di Arab memuliakan guru itu dengan mencium kening ya, pegang kepala kemudian cium keningnya. Ini di Arab ya, di Saudi Arabia memuliakan guru syekh kita biasa itu dimuliakan dengan begitu, pegang kepala kemudian cium. Kalau kita udah pegang kepala baru sampai jadi wah ini nggak sopan ini pegang kepala gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan keadaan masing-masing lah. Kalau kita ya dengan salaman tadi sudah memuliakan, senyum ya, apa yang bisa kita servis kita berikan, apa yang mampu berikan ya, ini insya Allah itu sudah tambahan daripada apa yang ada dalam hati tadi, cinta dengan ustaz dan tambahkan dengan memuliakan. Allah Taala a'lam. Baik, yang tertulis terakhir, assalamualaikum ustaz, Afan mau bertanya tentang hidayah. Apakah hidayah diberikan kepada manusia dan manusia tinggal memilih? Apakah menjadi orang beriman atau tidak? Mohon penjelasan. Baik, saudara-saudari yang dirahmati Allah, tadi sedikit kita singgung masalah takdir ya, masalah takdir. Ternyata takdir semua sudah ditentukan oleh Allah. Kita beriman Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak, Allah Maha Hikmah dalam semua perbuatannya. Ya, Allah Maha Sempurna, sehingga tidak ada pada perbuatan Allah yang sia-sia. Perbuatan Allah semuanya adil, semuanya hikmah. Ia semuanya maha tinggi, penuh dengan tujuan yang mulia. Oleh karenanya apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu kehendak Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang dikerjakan, sedangkan kalian yang akan ditanya oleh Allah apa yang kalian kerjakan. Maka tidak perlu kita bertanya kenapa Allah demikian, kenapa Allah demikian, kenapa Allah menciptakan jin, setan, iblis, kenapa Allah menciptakan babi, anjing, ya, kenapa tidak menciptakan semuanya yang baik misalnya. Anda siapa? Anda makhluk. Anda makhluk, ya kenapa bertanya seperti itu? Tidak pantas. Allah Maha berkehendak dan kehendak Allah semuanya mulia, penuh dengan tujuan dan semua tujuannya sempurna. Maka Anda beriman. Tugas Anda adalah beribadah pada Allah, bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Ya, masing-masing sesuai dengan catatan Allah. Yang baik dimudahkan kebaikan, yang jelek dimudahkan jalan kejelekan. Maka hidayah juga demikian. Yang pantas mendapat hidayah Allah berikan hidayah. Yang tidak pantas, tidak layak mendapat hidayah Allah jauhkan dari hidayah. Paman Rasulullah Abu Thalib, orang yang dekat sekali dengan Rasulullah, selalu didoakan Rasulullah, ya, selalu diajak untuk mendapat hidayah, tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak dapat hidayah. Ya, maka demikian.
Kita yang dapat hidayah bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Ini nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita. Baik, demikian jemaah. Ada pertanyaan langsung satu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa perbedaan mazhab dan manhaj? Karena perbedaan mazhab dan manhaj. Dengan manhaj. Oh iya. Oh iya, baik. Yang disebut dengan mazhab itu cara memahami Al-Quran dan hadis dalam masalah fikih. Ya, bagaimana memahami ayat ini untuk diambil fikihnya? Bagaimana kita memahami hadis ini untuk kita ambil fikihnya? Cara memahami ayat dan hadis untuk mengambil fikihnya ini disebut dengan madhab. Kalau kita mengatakan saya mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, berarti saya mengikuti caranya memahami Al-Quran dan hadis dalam masalah fikih sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i. Madhab saya Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali, berarti saya mengikuti pemahaman fikihnya sesuai dengan pemahaman siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian, ini madhab namanya. Adapun manhaj ini berbicara tentang kelompok-kelompok yang ada dalam Islam. Kalau tadi kelompok-kelompok fikih, ya, cara memahami fikih. Adapun manhaj ini lebih kepada dikatakan bagaimana seorang memahami kelompok-kelompok yang ada dalam Islam, yang Rasulullah sudah katakan umat ini terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya akan masuk dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Rasulullah sebutkan ma'ana alaihi yawma wa ashabi, yaitu aku dan para sahabatku ada di atasnya, yaitu disebut dengan al-jamaah. Bagaimana dengan 72 ini? Mereka semuanya masih muslim. Walaupun seandainya Allah masukkan dalam neraka, mereka pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Ini. Maka memahami bagaimana jalan yang benar, cara yang benar, jalan hidup yang benar untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan manhaj. Ya, disebut dengan manhaj. Maka kita pun harus tahu juga yang disebut dengan manhaj tadi, bagaimana memahami Al-Quran dengan benar, bagaimana memahami hadis dengan benar, ya sesuai dengan para ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti ini disebut dengan manhaj. Ya, maka rujuk kepada para ulama, kembali kepada para ulama, kita akan sampai pada akidah yang benar, manhaj yang benar, yaitu akidah dan manhajnya para salafus saleh, para ulama kita. Allah Taala a'lam bishawab. Demikian jamaah rahimakumullah, kajian kita di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan ilmu yang sampai pada kita, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah, yang dimudahkan untuk diamalkan. Kita niat yang ada kebaikan-kebaikan, faedah-faedah yang kita ambil dari majelis ilmu, niatkan saya harus mengamalkan, saya harus berusaha untuk mengamalkan apa yang saya dapat. Kalau merasa sulit, merasa berat, minta pertolongan pada Allah, berdoa, ya Allah mudahkan saya, ya Allah berikan aku taufik untuk bisa mengamalkan, sehingga ada yang kita amalkan. Ada perubahan dalam diri kita. Dulu gak pernah sholat malam, setelah kita bermajlis, saya harus sholat malam misalnya, walaupun hanya sholat witir misalnya. Alhamdulillah, ada yang berubah dalam hidup kita. Ada kebaikan-kebaikan yang muncul, yang tumbuh dari kehidupan kita setelah kita duduk di majlis ilmu. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.